Mbah Marijan, penjaga gunung dan penjaga harga diri bangsa. Di balik deburan lava Gunung Merapi yang mematikan, tersembunyi satu nama yang tidak pernah gentar, tidak pernah mundur, dan tidak pernah meninggalkan tugasnya, Mbah Marijan. Seorang pria tua sederhana dari Dusun Kinahrejo, namun namanya menggema sampai ke penjuru negeri. Ia bukan jenderal perang, bukan pula pahlawan bersenjata, tetapi keberanian dan keikhlasannya menjaga kehormatan budaya membuatnya setara dengan para patriot bangsa. Penjaga gunung, penjaga amanah raja. Mbah Marijan bukan sekadar warga biasa. Ia adalah abdi dalam Keraton Yogyakarta, yang sejak muda telah mengabdikan hidupnya kepada Gunung Merapi dan budaya Jawa. Sebuah tugas mulia yang diturunkan dari ayahnya sebagai juru kunci atau penjaga spiritual Gunung Merapi. Namun tugas itu bukan hanya urusan mistik atau ritual, melainkan tentang pengabdian kepada tanah, leluhur, dan kemanusiaan. Ketika tahun 1982, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menunjuknya secara langsung menjadi juru kunci, Mbah Marijan tidak serta-merta menerima. Ia menunggu 12 tahun untuk memastikan dirinya pantas. Bagi Mbah Marijan, jabatan adalah tanggung jawab, bukan kemegahan. Merapi itu kanca, bukan musuh, begitu katanya. Ia percaya bahwa gunung adalah sahabat yang harus dihormati, bukan ditakuti. Dari tahun ke tahun, ia setia menjalankan ritual labuhan, membawa sesaji ke puncak Merapi, berdoa untuk keselamatan warga di bawah kaki gunung. Letusan 2006, keputusan yang mengguncang negeri. Pada Mei 2006, Merapi menggeliat hebat. Pemerintah mengeluarkan perintah evakuasi. Semua orang panik. Tapi Mbah Marijan tetap di rumahnya, di kaki Merapi. Ketika wartawan bertanya, kenapa tidak ikut mengungsi? Ia menjawab, "Saya punya tugas. Kalau saya pergi, siapa yang akan jaga Merapi?" Jawaban itu mengguncang hati banyak orang. Apakah ia keras kepala? Mungkin. Tapi bagi Mbah Marijan, itu adalah soal jati diri dan sumpah hidup. Ia tak bisa mengingkari amanah yang diberikan oleh raja dan leluhurnya. Ia menolak popularitas, tapi keteguhannya membuatnya diundang kemana-mana, bahkan menjadi bintang iklan sebuah produk minuman energi. Tapi semua itu tak membuatnya sombong. Rumahnya tetap sederhana, hidupnya tetap di kaki gunung. Letusan 2010, akhir seorang penjaga. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Merapi kembali meletus dengan dahsyat. Gelombang panas dan awan panas menggulung lereng gunung. Petugas datang menjemput Mbah Marijan untuk evakuasi. Tapi seperti biasa, ia menolak. "Saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya harus menjaga rumah dan gunung ini." Esok paginya, jasadnya ditemukan dalam posisi sujud di dalam rumahnya, bersama 12 korban lain. Ia gugur dalam tugas. Tapi ia tidak mati sebagai orang biasa. Ia gugur sebagai simbol keteguhan, keberanian, dan cinta tanah air yang mendalam. Mbah Marijan dan makna nasionalisme. Apa yang membuat seseorang pantas disebut pahlawan? Bagi Mbah Marijan, nasionalisme bukan soal mengangkat senjata, bukan soal berdiri di podium pidato. Nasionalisme adalah kesetiaan pada tanah lahir, pada budaya, pada nilai luhur, dan pada tanggung jawab yang diwariskan. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin akan berakhir di lereng Merapi, tapi ia tidak lari dari takdir. Ia justru menyebutnya dengan lapang dada. Dalam diam, ia mengajari kita semua tentang arti keberanian yang sesungguhnya. Sebuah warisan jiwa. Kini rumah Mbah Marijan menjadi museum. Namanya dikenang dalam doa, dalam lagu, dalam kisah rakyat. Tapi yang paling penting, semangatnya hidup di hati kita. Bahwa bangsa ini dibangun bukan hanya oleh orang-orang yang berteriak, tapi oleh mereka yang berkorban dalam diam. Bahwa menjaga budaya, menjaga alam, dan menjaga amanah adalah bentuk patriotisme sejati. Dan Mbah Marijan, si tua renta dari Kinahrejo, telah mengukirkan namanya di hati bangsa sebagai penjaga gunung dan penjaga harga diri bangsa. Apa yang kamu rasakan setelah membaca kisah ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan agar semangat Mbah Marijan tetap menyala di hati generasi muda Indonesia.